Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa kelas menengah di Amerika, yang katanya jadi tulang punggung negara, kok kayaknya makin lama makin susah hidupnya? Dan apa hubungannya dengan gaji para bos besar yang bisa sampai 400 kali lipat gaji karyawan biasa? Banyak orang langsung nunjuk ke kejadian-kejadian besar ya, misalnya krisis keuangan tahun 2008 atau inflasi gila-gilaan yang kita rasakan belakangan ini. Kedengarannya sih masuk akal banget, tapi gimana kalau ternyata itu semua bukan akar masalahnya? Kenyataannya, cerita aslinya tuh dimulai jauh sebelum itu. Benih masalahnya sudah ditanam puluhan tahun yang lalu. Ini bukan kecelakaan tiba-tiba, tapi sebuah proses yang terjadi pelan-pelan dan disengaja. Oke, jadi pertama-tama mari kita singkirkan dulu tersangka-tersangka yang salah ini. Krisis ekonomi yang sering kita dengar itu sebenarnya cuma gejalanya, bukan penyakit utamanya. Tentu, krisis 2008 dan inflasi itu jelas bikin keadaan makin parah. Nggak ada yang menyangkal itu. Tapi itu ibarat kita cuma ngobatin demamnya, tanpa cari tahu apa infeksinya. Semua itu cuma dampak dari sebuah perubahan besar yang udah lama terjadi di dalam mesin ekonomi Amerika. Jadi, kalau gitu di mana dong tempat kejadian perkara yang sebenarnya? Nah, untuk ini kita perlu mundur ke masa lalu, ke sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Lihat lini masa ini. Setelah Perang Dunia Kedua sampai awal 70-an, ada yang namanya era kemakmuran bersama. Tapi di akhir 70-an, ada sesuatu yang mulai retak. Lalu di tahun 80-an dan 90-an, aturan main ekonominya dirombak total. Nah, ini dia gambaran ekonomi yang sehat. Dari tahun 1948 sampai 1973, kalau perusahaan makin produktif, bikin lebih banyak barang atau jasa, upah para pekerjanya juga ikut naik sejalan. Keuntungan dibagi, semua ikut merasakan. Inilah yang membangun kelas menengah yang kuat. Dan ini dia momennya. Setelah tahun 1973, lihat apa yang terjadi. Garis produktivitas terus melesat ke atas. Tapi upah pekerja biasa nyaris datar, stagnan. Inilah yang disebut pemisahan besar, ketika hasil kerja keras para pekerja tidak lagi tercermin di dompet mereka. Jadi, poin yang paling penting di sini adalah keuntungannya itu nggak hilang. Perusahaan nggak jadi bangkrut, justru makin untung, tapi keuntungan itu dialihkan. Pertanyaannya, lari kemana semua uang itu? Oke, sekarang saatnya kita main detektif. Mari kita ikuti jejak uang ini dan lihat siapa yang paling diuntungkan dari pemisahan besar tadi. Salah satu petunjuk paling jelas ada di sini. Di era 90-an, perbandingan gaji CEO dengan pekerja biasa meledak sampai 400 kali lipat. Saya ulangi, 400 kali lipat. Ini bukan kenaikan biasa, ini adalah sebuah ledakan ketimpangan. Kok bisa sampai segitunya? Jawabannya bukan karena para CEO tiba-tiba bekerja 400 kali lebih keras ya. Bukan. Jawabannya ada pada sebuah perubahan fundamental tentang bagaimana cara mereka dibayar. Ini dia biang keladinya, opsi saham. Ini bukan sekadar gaji bulanan, ini adalah insentif super kuat yang pada dasarnya bilang ke para eksekutif, tugas utamamu adalah menaikkan harga saham perusahaan, titik, apapun caranya. Pergeseran fokusnya jadi drastis banget. Dulu, insentifnya adalah untuk membangun perusahaan yang sehat dan kuat dalam jangka panjang. Sekarang, dengan adanya opsi saham, insentif utamanya adalah mendongkrak harga saham dalam jangka pendek. Dan cara termudah untuk itu seringkali adalah dengan memotong biaya, termasuk menekan upah pekerja. Tentu, opsi saham ini nggak sendirian. Ada faktor-faktor lain yang ikut membantu. Melemahnya serikat pekerja bikin posisi tawar karyawan jadi rendah. Globalisasi bikin banyak pabrik pindah ke negara lain. Dan ekonomi jadi lebih fokus memutar uang di pasar finansial daripada membuat barang di dunia nyata. Semua perubahan ini punya dampak yang sangat nyata dan dirasakan oleh jutaan orang. Ini bukan lagi soal grafik di layar, tapi soal dapur yang harus tetap ngebul. Nah, inilah tekanan dari berbagai arah yang mereka rasakan. Di satu sisi, pendapatan mereka nggak naik-naik. Di sisi lain, biaya untuk kebutuhan dasar, sekolah anak, biaya berobat, harga rumah, semuanya meroket. Ini resep yang sempurna untuk bencana finansial. Seolah itu belum cukup, struktur pasar kerja itu sendiri juga berubah. Jenis-jenis pekerjaan dengan gaji menengah yang dulu jadi andalan, pekerjaan di pabrik, administrasi kantor, mulai banyak yang hilang, digantikan oleh sedikit pekerjaan bergaji tinggi dan banyak pekerjaan bergaji rendah. Kondisi ini menciptakan sebuah lingkaran setan. Saat orang merasa cemas soal ekonomi, masyarakat jadi lebih mudah marah dan terpecah belah secara politik.
Nah, kalau politiknya sudah terpolarisasi, makin susah kan untuk mencari solusi jangka panjang? Akibatnya, ya masalah ekonominya jadi makin berlarut-larut. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Setelah kita melihat semua bukti, apa putusan dari penelusuran kita ini? Mungkin kalimat ini adalah rangkuman yang paling kuat. Keruntuhan kelas menengah ini bukanlah sebuah proses alami atau kegagalan individu. Ini adalah konsekuensi dari sebuah desain. Kita perlu menggarisbawahi ini sekali lagi. Ini bukan kecelakaan pasar. Ini adalah hasil dari serangkaian pilihan yang dibuat secara sadar tentang bagaimana aturan main ekonomi ditulis, siapa yang diuntungkan oleh aturan itu, dan kebijakan apa yang jadi prioritas. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau sistem yang ada sekarang adalah hasil dari sebuah rancangan, artinya ia tidak abadi. Artinya ada kemungkinan untuk merancangnya kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya?